Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat kembali ke sekolah kita ini. Selawat dan salam marilah kita kirimkan ke ruh junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, hari ini kita kembali ke sekolah. Pada kegiatan kita pada hari ini, anak-anak kelas 3 dan kelas 4 disatukan di dalam satu ruangan karena guru kelas 4-nya tidak hadir dan kita belajar dalam satu ruangan. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, silahkan ketua kelas pimpin terlebih dahulu doa. Mari kita berdoa bersama. Selesai. Baiklah, apa ada anak-anak yang tidak hadir pada kelas 3? Pada kelas 4? Alhamdulillah hadir semuanya. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, pembelajaran akan dimulai dari kelas 3 dan dilanjutkan dengan kelas 4. Sembari Ibu menjelaskan di kelas 3, anak-anak kelas 4 silahkan dilihat dan ditulis dulu kegiatan apa yang ada di gambar ini. Gambar ini akan Ibu tempel di papan tulis. Nah, selanjutnya silahkan dituliskan apa nama kegiatan yang terdapat pada gambar masing-masing gambar tersebut. Dan tidak ada yang berbicara, silahkan dikerjakan. Baiklah, untuk anak-anak kelas 3, hari ini kita belajar mengenai wujud benda, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelumnya, kita sudah belajar mengenai benda aneka benda di sekitar kita. Coba perhatikan, anak-anak coba perhatikan apa saja benda yang ada di sekitar kita. Ya, ada kursi, ada meja, ada papan tulis, dan banyak lagi yang lain-lainnya. Nah, sekarang kita masuk kepada wujud benda. Nah, dari pembelajaran kita hari ini diharapkan nanti anak-anak semua dapat mengidentifikasi dan menyebutkan ciri dan wujud dari benda. Nah, baiklah, yang pertama sekali yaitu wujud benda. Wujud itu apa? Siapa yang tahu wujud itu apa? Ya, coba Ani, apa itu wujud? Ya, bagus, bentuk. Wujud itu adalah bentuk. Apalagi? Coba Dafa, apalagi Dafa? Ya, rupa. Iya juga. Wujud itu adalah bentuk atau rupa. Nah, di dalam jenis-jenis benda dibedakan menjadi 3 wujudnya. Yang pertama yaitu wujud benda padat. Nah, wujud benda padat ini adalah wujud benda yang kalau kita pegang dan kita sentuh, dia akan ada wujudnya, akan terasa. Nah, contohnya misalnya batu. Batu ini kalau dipegang dia akan memiliki massa, akan terasa kalau kita pegang. Itu namanya benda padat. Apalagi contohnya yang lain? Ya, botol minum, kursi, meja, itu semuanya adalah contoh benda padat. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri benda padat. Kalau ciri-ciri benda padat itu yang pertama sekali adalah bentuknya selalu tetap. Bagaimana yang bentuknya selalu tetap itu? Apa ada yang tahu? Baiklah, bentuk yang selalu tetap itu adalah, perhatikan contoh yang Ibu berikan ini. Misalnya ada batu. Batu diletakkan di atas tangan, dia akan bentuk dan ukurannya seperti ini. Seperti bentuknya agak persegi dan ukurannya kecil. Nah, kemudian jika batu ini dipindahkan ke dalam gelas, misalnya ke dalam gelas ini, dimasukkan ke dalam. Nah, selanjutnya batu itu bentuknya akan selalu sama, dia tidak akan berubah menjadi bulat, tidak akan berubah menjadi kubus dan lain sebagainya.
Nah, dan ukurannya juga selalu sama, ukurannya juga tetap seperti itu, kecil, tidak akan berubah dia menjadi besar. Nah, itulah ciri-ciri benda padat, wujud dan bentuknya, bentuk dan ukurannya selalu sama. Nah, selanjutnya yaitu benda cair. Nah, kalau berbicara mengenai benda cair, tentu saja adalah benda yang berbentuk cairan atau berbentuk air. Apa contohnya? Ya, coba Ananda Rido, coba sebutkan contohnya. Iya, air. Apalagi sirup. Kemudian kecap, saus, minyak, oli, dan lain sebagainya. Benda-benda yang berbentuk cairan. Itu contoh dari benda cair. Nah, bagaimana ciri-ciri benda cair? Ciri-ciri benda cair adalah yang pertama sekali itu bentuk dan bentuknya selalu mengikuti wadah. Dan yang kedua, ukurannya selalu tetap. Nah, bagaimana bentuknya yang mengikuti bentuk wadah itu? Misalnya, dicontohkan di sini ada air di dalam gelas. Nah, air di dalam gelas bentuknya akan tetap seperti gelas. Dia akan mengikuti di mana tempatnya. Tempatnya yaitu di gelas. Nah, berarti bentuknya akan menyesuaikan bentuk gelas. Dia juga akan berbentuk seperti gelas. Beda lagi kalau di air diletakkan di dalam botol minum. Kalau air diletakkan di dalam botol minum, maka dia akan berbentuk botol minum sesuai dengan tempat yang ditempatinya. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, benda cair, benda gas. Yang ketiga itu adalah benda gas. Nah, coba anak-anak semuanya coba hirup nafasnya. Kalau kita menghirup nafas, apa yang kita hirup? Ya, bagus sekali, Ami. Yang kita hirup adalah udara. Apa nama udaranya? Ya, oksigen. Nah, udara merupakan contoh dari wujud benda gas. Selain udara, ada lagi nanti asap, ada lagi udara yang ada di dalam balon. Ketika kita meniup balon, maka udara yang ada di dalam balon termasuk wujud benda gas. Nah, bagaimana ciri-ciri benda gas? Apakah benda gas bisa kita lihat? Ya, sangat sulit untuk dilihat. Benda gas itu ciri yang pertama sekali adalah sangat sulit untuk dilihat. Nah, setelah kita mempelajari wujud benda, benda padat, benda cair, dan benda gas beserta contoh-contohnya, apa ada dari anak-anak yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, silahkan dikerjakan latihan di LKS-nya halaman 40. Silakan anak-anak perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kita, kemudian kelompokkan benda tersebut ke dalam wujud benda. Apakah benda itu benda padat, benda cair, atau benda gas? Silahkan dibuat sebanyak 10 benda. Nah, silahkan dibuat dan jangan ribut. Nah, selanjutnya untuk anak-anak kelas 4 sudah selesai menuliskan nama kegiatan apa pada gambar ini? Ya, sekarang kita jelaskan mengenai materi kita hari ini. Materi kita hari ini yaitu mengenai kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu mata pelajarannya adalah IPS. Ya, dari penjelasan Ibu nantinya, anak-anak diharapkan dapat menyebutkan dan menjelaskan kegiatan-kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita, di lingkungan sekitar kita. Baiklah, Ibu mau bertanya dulu, siapa di sini yang sudah pernah ke pasar? Angkat tangannya. Ya, semuanya kayaknya sudah pernah ke pasar ya. Nah, di pasar itu terdapat kegiatan apa? Kegiatan apa, Dava? Ya, kegiatan jual beli, kegiatan jual beli. Salah satu contoh kegiatan ekonomi adalah kegiatan jual beli di pasar itu. Kemudian, sebelum kita masuk ke dalam contohnya, kita lihat dulu pengertian dari kegiatan ekonomi.
Kalau kita berbicara mengenai kegiatan ekonomi, berarti kita berbicara mengenai uang, berbicara mengenai barang dan jasa. Nah, pengertian dari kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, selanjutnya kegiatan ekonomi itu bisa dibedakan menjadi 5. Yang pertama adalah kegiatan ekonomi di bidang pertanian. Coba perhatikan kegiatan ekonomi yang ada pada gambar ini. Gambar apa ini, anak-anak? Gambar orang sedang menanam padi. Di mana orang menanam padi? Ya, di sawah, di sawah. Nah, kegiatan ekonomi yang pertama itu kegiatan yang bidangnya pertanian. Kegiatan pertanian itu apa ya? Siapa yang tahu kegiatan pertanian itu apa? Ya, kegiatan yang mengolah tanah. Ya, mengolah tanah kemudian nanti akan menghasilkan barang. Contohnya orang menanam sawah, menanam padi di sawah. Nanti setelah panen akan menghasilkan padi. Padi itu kan merupakan salah satu jenis barang. Padi akan dihasilkan oleh petani. Nah, padi itu akan bermanfaat untuk kebutuhan manusia. Nah, itu salah satu contoh kegiatan ekonomi. Selanjutnya yaitu perhatikan gambar yang kedua ini. Jenis ekonomi yang kedua adalah kegiatan ekonomi di bidang usaha industri. Nah, ini adalah gambar dari pabrik industri boneka. Kegiatan industri ini merupakan kegiatan yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi seperti pembuatan boneka ini. Pembuatan boneka ini adalah salah satu contohnya, ada perusahaannya, ada orang-orang yang bekerja di dalamnya. Nah, itu merupakan kegiatan industri di mana nanti akan menghasilkan sebuah barang yaitu boneka. Nah, selanjutnya yaitu yang tadi yang Ibu jelaskan ketika pertama tadi kegiatan jual beli di pasar. Ketika kita pergi ke pasar, kita tidak membawa apapun. Kita tidak ada barangnya satupun, melainkan cuman ada uang. Nah, nanti setelah dari pasar akan banyak barang-barang yang kita hasilkan sesuai dengan yang kita ingin beli atau yang kita inginkan. Nah, ini merupakan salah satu contoh kegiatan usaha dagang. Jenis yang ketiga itu usaha dagang. Yaitu ada penjual dan ada pembelinya. Ada barang yang dijual dan ada barang yang dibeli. Selanjutnya yaitu kegiatan yang ada di gambar ini. Gambar apa ini anak-anak semuanya? Ya, ini adalah gambar guru yang sedang mengajar. Contohnya seperti ibu pada saat sekarang ini, yaitu mengajar anak-anak semuanya. Itu merupakan contoh kegiatan ekonomi di bidang jasa, bukan lagi di bidang barang, itu di bidang jasa. Nah, kegiatan ekonomi di bidang jasa ini dia tidak menghasilkan barang, melainkan dia menghasilkan ilmu. Tetapi tetap guru akan mendapatkan imbalan dari jasa yang ditawarkannya atau dilakukannya. Nah, ini usaha di bidang jasa. Selain guru mengajar di kelas, apalagi contohnya yang menawarkan jasa? Ya, sopir, apalagi satpam sekolah kita. Itu merupakan contoh kegiatan di bidang jasa. Nah, selanjutnya yaitu kegiatan yang ada pada gambar ini. Ini adalah kegiatan orang yang sedang menambang emas. Emas itu di mana terdapatnya? Siapa yang tahu di mana terdapatnya emas? Ya, di alam, di dalam tanah. Nah, proses mengambil atau mengolah bahan-bahan alam langsung itu merupakan jenis kegiatan ekonomi di bidang ekstraktif, yaitu kegiatan yang langsung mengolah bahan-bahan yang ada di alam. Contoh yang lainnya yaitu misalnya nelayan yang menangkap ikan. Ikan kan beradanya di laut, itu juga termasuk di alam. Nah, ini adalah 5 jenis kegiatan ekonomi. Setelah Ibu jelaskan, apa ada anak-anak yang ingin bertanya?
Kalau tidak ada, silakan dikerjakan latihannya di LKS halaman 60. Silakan buat tabelnya dan silakan diamati kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar kita dan tuliskan nama kegiatan tersebut. Kemudian tuliskan di mana tempat kegiatan itu terjadi. Nah, baiklah. Anak-anak kelas 3 sudah selesai latihannya. Silakan dikumpulkan. Anak-anak kelas 4 sudah selesai latihannya. Silakan dikumpulkan. Nah, selanjutnya pada pembelajaran hari ini sebelum kita tutup untuk anak-anak kelas 3 dan kelas 4, Ibu simpulkan dulu pembelajaran kita hari ini. Tadi anak-anak kelas 3 sudah belajar tentang wujud benda. Wujud benda itu ada 3, wujud benda padat, cair, dan gas. Selanjutnya untuk anak-anak kelas 4 tadi sudah belajar mengenai kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu juga dibedakan menjadi 5 contohnya tadi. Yang pertama adalah kegiatan ekonomi di bidang pertanian, di bidang industri, di bidang dagang, usaha dagang. Kemudian yang keempat adalah di bidang jasa, dan yang terakhir di bidang kegiatan ekstraktif. Nah, itulah pembelajaran kita untuk anak-anak kelas 3 dan kelas 4 hari ini. Jangan lupa di rumah dibuka-buka kembali pelajarannya. Kemudian marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Dan silahkan ketua kelas dari kelas 4 silahkan disiapkan untuk pulang. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.